Hari ini kita bakal bedah salah satu konsep sosial yang super menarik, tapi juga sering banget disalahpahami. Kita akan ngomongin tentang sebuah kelas masyarakat yang seolah-olah nggak kelihatan, yang hidupnya itu ada di luar struktur yang biasa kita kenal. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu kita. Sebenarnya mereka ini siapa sih? Terus, apa peran mereka dalam tatanan sosial yang lebih besar? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata para pemikir sosial itu punya istilah khusus loh buat kelompok ini. Dan dengan memahaminya, kita jadi bisa lebih kebuka matanya tentang gimana masyarakat bekerja dan yang lebih penting lagi, tentang siapa aja yang akhirnya tersisih dari sistem. Ini dia istilahnya, lumpen proletariat. Kunci buat ngerti konsep ini sebenarnya ada di satu kata, terpinggirkan. Coba deh bayangin mesin ekonomi masyarakat itu kayak sebuah pabrik raksasa. Nah, kelompok ini tuh bukan roda penggeraknya. Mereka bahkan nggak ada di dalam pabrik itu. Mereka ada di luar, cuma ngeliatin dari pinggiran. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Kelas pekerja atau proletariat, meskipun mungkin dieksploitasi, mereka punya peran yang jelas di dalam sistem produksi. Pengalaman kerja yang sama inilah yang secara teori bisa menyatukan mereka. Tapi kelompok ini beda. Mereka nggak punya pegangan yang sama, yang akhirnya bikin mereka jadi tercerai-berai dan susah banget buat punya satu suara politik yang solid. Oke, definisinya udah dapet. Sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Apa aja sih ciri-ciri spesifik yang nandain kelompok ini? Nah, coba lihat. Keempat poin ini tuh bukan berdiri sendiri-sendiri ya. Ini kayak efek domino. Gara-gara nggak punya pekerjaan tetap, hidup mereka jadi nggak stabil. Terus ketidakstabilan ini bikin mereka susah banget buat ngebangun sebuah identitas politik yang kuat. Dan celah inilah yang, sayangnya, bikin mereka jadi gampang banget dipengaruhi sama kekuatan politik lain untuk agenda-agenda tertentu. Dan ini bukan lagi cuma sekedar teori ngawang-ngawang loh. Konsep ini wujudnya nyata banget di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang mungkin kita lewatin setiap hari, tapi jarang kita pikirin posisinya dalam struktur sosial. Mulai dari mereka yang udah lama banget cari kerja nggak dapat-dapat, sampai mereka yang terpaksa bertahan hidup di luar ekonomi formal. Dan poin ini super penting ya. Tujuan kita di sini tuh bukan buat ngejudge atau ngasih label, tapi buat memahami. Anggap aja konsep ini tuh sebuah kacamata, sebuah alat analisis buat ngeliat gimana sebuah sistem ekonomi bisa menciptakan kelompok yang bahkan sampai terlempar keluar dari strukturnya sendiri. Oke, salah satu cara paling gampang buat ngerti sebuah konsep itu kan dengan ngelihat lawannya ya. Nah, sekarang kita bakal bandingin langsung nih, lumpen proletariat sama kelas pekerja alias proletariat. Di sini perbedaannya bakal kelihatan kontras banget. Tabel ini benar-benar kayak ngegamberin dua dunia yang beda total. Di satu sisi, ada proletariat. Posisinya jelas di dalam sistem produksi, hidupnya relatif lebih stabil, dan secara teori, mereka inilah yang jadi agen utama perubahan sosial. Terus di sisi lain, ada lumpen proletariat. Mereka di luar sistem produksi, hidupnya serba nggak pasti, kesadaran kelasnya rendah, dan peran politiknya dianggap nggak bisa diandalin. Ini benar-benar sebuah jurang pemisah yang dalam banget. Dan perbedaan yang dalam banget tadi itu punya konsekuensi yang besar, apalagi kalau kita udah ngomongin soal politik. Ini ngebawa kita ke pertanyaan kunci, kenapa sih kelompok ini dianggap berisiko secara politik? Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Karena hidup mereka yang nggak menentu dan nggak punya pegangan ideologi yang kuat, mereka ini jadi semacam kartu liar dalam politik. Hari ini bisa aja mereka dukung satu gerakan. Besok bisa berbalik ngelawan. Susah banget ditebak. Oke, mari kita bedah alasannya. Fokus utama mereka itu gimana caranya bisa bertahan hidup untuk hari ini, bukan memperjuangkan ideologi jangka panjang. Kondisi ini akhirnya nyiptain semacam kekosongan politik. Nah, kekosongan inilah yang bahaya banget, karena bisa diisi sama siapapun yang menawarin keuntungan instan. Ujung-ujungnya mereka bisa jadi alat yang potensial bagi kelompok elit buat ngeredam gerakan-gerakan sosial lainnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah dunia yang makin timpang dan politik yang makin terpolarisasi kayak sekarang, kira-kira kacamata lumpen proletariat ini bisa ngebantu kita nggak sih buat ngebaca dinamika kekuasaan yang lagi terjadi di sekitar kita? Nah, itu bahan pemikiran buat kita semua.